Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sudah mengerjakan tugas dari saya, ini hari ini akan saya bahas tentang jawaban dari soal-soal itu. Bagaimana cara mengerjakan soal-soal itu dengan benar, dan bagaimana akhirnya kita bisa menjawab semua isi dari berita yang telah disampaikan. Seperti yang sudah kalian tahu, berita yang kita saksikan adalah berita dari CNN Indonesia tentang perjuangan siswa untuk mencapai sekolahnya. Di video tersebut, kita bisa melihat bahwa di situ anak-anak yang ingin berangkat ke sekolah harus melewati sungai, harus berjalan selama 2 jam dari rumahnya untuk menuju ke sekolah. Jadi sangat-sangat susah untuk mengakses jalan dari rumah ke sekolah. Dari situ akhirnya saya tarik beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah informasi apa yang disampaikan. Ini berhubungan dengan apa yang telah dijelaskan di materi sebelumnya. Apa? What? Informasi apa yang disampaikan di situ adalah perjuangan siswa Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk bisa sampai ke sekolah. Itu yang disampaikan di dalam berita itu. Perjuangan siswa yang rumahnya jauh dari sekolah untuk mencapai ke sekolah. Lalu akhirnya ada juga pertanyaan siapa yang diberitakan. Di situ jawabannya adalah Merlin. Kita tarik kesimpulan satu saja. Merlin, siswa SMP 7 Panjabungan 1 Atap. Sebenarnya bukan Merlin saja kan. Kalau kalian melihat di berita itu ada beberapa siswa yang juga rumahnya jauh. Tapi kita tarik kesimpulan satu saja, satu tokoh utama saja, yaitu Merlin. Siswa SMP 7 Panjabungan 1 Atap. Itulah yang dinamakan siapa yang diberitakan. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana peristiwa itu terjadi. Sudah jelas tadi disebutkan bahwa perjuangan siswa Mandailing Natal Sumatera Utara. Sudah jelas di mana peristiwa itu terjadi, ya di Mandailing Natal Sumatera Utara. Pertanyaan selanjutnya, kapan peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa terjadi? Kalian bisa sebut. Kalau di jawaban saya menjawabnya lebih detail, lebih 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 mengerucut. Jadi saya jawab setiap anak-anak berangkat ke sekolah, karena ini menceritakan perjuangan mereka untuk sampai ke sekolah. Maka saya jawab setiap kali anak-anak berangkat ke sekolah. Kalian bisa bisa juga menjawab tanggal berita ini disebarkan. Misalnya tanggal 10 atau tanggal 12 Juli 2000 berapa. Tidak ada yang salah. Kalau kita membicarakan kapan, ya kita bisa ngomong secara seperti saya setiap anak-anak sekolah, atau tanggalnya, atau bahkan setting misalnya setiap pagi hari, bisa saja. Yang penting kita menjawab pertanyaan kapan ini dengan fakta yang sudah ada di dalam berita. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Sudah jelas, karena akses jalan dari rumah, karena dari rumah si siswa ke sekolah itu jauh. Tidak ada sekolah yang dekat dengan rumah siswa-siswa ini, sehingga mereka mau tidak mau harus berangkat dari rumahnya ke sekolah yang jauh itu selama 2 jam. Jadi disebutkan bahwa mereka tetap bersemangat, tetap ingin sekolah meskipun jarak mereka jauh, harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal katanya. Kalau kalian pernah nonton film Laskar Pelangi, kalian pasti tahu perjuangan si siapa itu namanya yang rumahnya dekat pantai, yang bapaknya adalah nelayan. Tiap kali dia berangkat ke sekolah dia naik sepeda. Di tengah perjalanan itu, kalau dia melewati sarang buaya, kalau buayanya lagi tidur di tengah jalan, dia nggak usah lewat, otomatis kan rumahnya jauh sekali dari sekolah, dan dia harus melewati itu. Sebenarnya banyak orang-orang di luar sana, di luar Jawa terutama, yang masih seperti ini keadaan. Jarak rumah dan ke sekolah itu jauh, sehingga mereka susah untuk sekolah.
Padahal semangat mereka untuk sekolah itu tinggi sekali. Jadi karena itu, ayolah kita semangat untuk sekolah, kita cari ilmu yang banyak, kita permudah masa depan kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Ini yang terakhir, bagaimana jalannya peristiwa terjadi? Di sini saya jawab, siswa Mandailing Natal, Sumatera Utara harus melewati anak sungai dan bebatuan terjal untuk sampai ke sekolah. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah mencapai 2 jam, sehingga mereka harus berangkat kurang dari pukul 5 pagi agar tidak terlambat. Pihak sekolah juga menerapkan keringanan untuk siswa yang terlambat dan berdomisili jauh dari sekolah. Kalau kalian yang tidak tahu, berdomisili itu adalah yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Makanya seperti itu. Di sini saya menjelaskan kenapa, bagaimana ini saya jelaskan dengan ini, karena di berita itu tidak dijelaskan bagaimana solusi untuk mengatasi ini. Cuma dijelaskan ketika mereka terlambat, akan diberikan keringanan. Nah, itu bagaimana? Jadi bagaimana ya seperti itu. Bagaimana kalau ini seperti ini? Kalau mereka terlambat gimana? Kalau mereka tiba-tiba jatuh di sungai gimana? Itu yang mungkin akan jadi jawaban dari pertanyaan bagaimana. Bagaimana jawaban kalian? Apakah sudah benar? Ingatlah bahwa di bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia itu tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak benar. Semuanya tergantung dari sudut pandang masing-masing. Kalau kita bicara berita, kita bicara fakta. Kalau faktanya A, ya kita bicara A. Kalau fakta B, ya kita bicara B. Kalau faktanya makan nasi, ya kita ngomong makan nasi. Itulah mengapa kalau di berita ini kita harus berjelas ke fakta. Kalau misalnya di berita itu, misalnya berita yang korban tsunami mencapai 10.000 orang misalnya, ya kita harus ngomong 10.000 orang, kita nggak bisa ngomong 10.000 satu orang. Itu bukan fakta namanya, itu masuk ke opini. Kalau kita bicara tentang angka, itu sudah jelas fakta. Misalnya yang seperti tadi, 10.000 orang korban dari tsunami, kita nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, jadi pas 10.000. Kalau di dalam berita disebutkan beberapa orang meninggal akibat diterjang tsunami, itu bukan fakta namanya. Jika ada kata beberapa orang, itu sudah jelas itu bukan fakta, itu adalah opini. Beberapa orang, segelintir orang. Kalau tidak ada yang pasti di dalam penghitungan angka itu yang dinamakan opini. Kalau sudah jelas 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang, dan seterusnya, itu dinamakan fakta. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Kalau jawaban kalian masih salah, segera dibetulkan. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Semoga kalian mengerti. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.